Oke, kita lanjut aja. Saya share dulu. Ya, ini sudah ada yang menyapa Bu Bu Dian Stefani ya. Selamat pagi. Ya, saya minta maaf juga karena broadcast-nya mepet sekali. Tapi ya saudara yang nggak dapat broadcast mestinya sudah ingat jadwalnya ya. Tiap Kamis pagi ada pembahasan katekisme Heidelberg jam 9 sampai jam 10. Kalau belum dapat alamatnya, bisa masuk di channel Stris Ngagel, langsung bisa klik yang live ya, siaran live hari ini. Nah, saudara langsung aja setelah YouTube, masuk ke channel Stris Ngagel, langsung pilih acara yang live, klik saja yang live hari ini. Ya, oke. Sebentar saya share dulu. Ya. Kita udah membahas pertanyaan yang ke-53 ya, yaitu tentang apakah kita percaya tentang Roh Kudus. Ya, jadi orang Kristen ya harus percaya. Kalau nggak percaya Roh Kudus ya bingung juga ya, yang dipercaya apa gitu. Saya nggak percaya Roh Kudus, saya cuma mau terima Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus saja mengutus Roh Kudus, kok kamu nggak mau percaya? Itu kan aneh kan. Atau saya hanya mau percaya Allah Bapa, saya nggak mau percaya Tuhan Yesus, saya nggak mau percaya Roh Kudus. Ya itu juga aneh, karena Allah Bapa juga mengutus Tuhan Yesus dan mengutus Roh Kudus. Ya, jadi belajar Alkitab baik-baik. Ya, Roh Kudus itu siapa? Roh Kudus itu Allah. Loh, Bapa ya Allah, Tuhan Yesus juga Allah, Roh Kudus juga Allah. Iya, tiga pribadi Allah. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nah, lalu kita menyembah tiga Allah. Kita menyembah satu-satunya Allah yang benar, yaitu Allah Tritunggal. Ya, Allah Tritunggal itu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ya, ini sedikit menyinggung tentang Allah Tritunggal. Karena bicara Roh Kudus itu kalau Allah Tritunggalnya konsepnya salah ya nangkepnya salah semua tentang Roh Kudus. Jadi Allah Bapa itu Allah, esensinya adalah Allah. Allah Anak, esensinya juga Allah. Allah Roh Kudus, esensinya atau hakikatnya juga Allah. Allah Bapa itu pribadi pertama, Allah Anak itu pribadi kedua, Allah Roh Kudus pribadi ketiga. Masing-masing pribadi punya eksistensi sendiri. Allah Bapa punya eksistensi sendiri, Allah Anak punya eksistensi sendiri, Allah Roh Kudus punya eksistensi sendiri. Eksistensi itu keberadaan diri. Jadi Allah Bapa punya keberadaan diri, Allah Anak punya keberadaan diri, Allah Roh Kudus punya keberadaan diri, dan Bapa bukan Anak, Anak bukan Roh Kudus bukan Bapa, ya, dan Bapa bukan Roh Kudus, dan Roh Kudus bukan Anak, Anak bukan Roh Kudus, ya, dan seterusnya. Jadi masing-masing punya keberadaan sendiri, tapi dalam satu kesatuan yang tak terpisahkan, satu level atau satu derajat, dan satu kesatuan visi,
ya, satu kesatuan visi, satu hati, satu jiwa. Maksudnya satu jiwa itu satu spirit, ya, satu spirit. Nah, maksudnya apa ya? Spirit itu satu semangat dan tujuan yang sama, gitu. Nah, jadi tidak terpisahkan. Allah Bapa tidak terpisah dengan Allah Anak, tidak terpisah dengan Allah Roh Kudus, dan dalam satu kesatuan yang bergerak bersama, bertujuan bersama, bermotivasi bersama, selalu sinkron, dan tidak pernah saling bertentangan. Jadi Bapa dan Anak itu nggak pernah berkelahi di surga, atau berbeda pendapat, atau berkontradiksi satu yang lain, tidak pernah. Selalu sinkron, sejalan, seia, sekata, ya, dan tidak pernah satu setuju, satu nggak setuju. Ya, tidak pernah berbantah-bantahan tentang satu kebenaran dan memperjuangkan satu visi. Ya, makanya saya juga tidak setuju kalau Tuhan Yesus di Taman Getsemani dianggap Tuhan Yesus enggan dalam melakukan kehendak Bapa. Itu tafsiran salah total dan kacau balau dan merusak seluruh sistem Allah Tritunggal kalau Tuhan Yesus waktu itu males atau enggan atau tidak mau melakukan kehendak Bapa. Tidak pernah satu detik pun dan satu momen pun, ya, dan satu keinginan yang paling kecil pun tidak pernah ada pada Tuhan Yesus untuk bertentangan dengan Allah Bapa. Tidak pernah. Termasuk Allah Roh Kudus juga tidak pernah. Sinkron, sejalan, seia, sekata, ya, dan sehati, sepikir, dan tidak pernah bentrok, tidak pernah berkontradiksi, tidak pernah bertentangan, tidak pernah bertolak belakang. Dan itulah keunikan daripada Allah Tritunggal. Masing-masing punya keberadaan sendiri, tapi dalam satu kesatuan yang tak terpisahkan. Oke? Ya. Jadi saya sudah menjelaskan mengenai peran Roh Kudus yang bukan hanya Roh Kudus itu diutus Tuhan untuk memberikan karunia-karunia dan menyertai orang percaya, ya. Tapi Roh Kudus itu yang saya sebut itu adalah segala-galanya. Segala-galanya. Roh Kudus itu sudah jaminan paling sempurna, paling lengkap, paling final, ya, hadiah yang, ya, bukan hadiah ya, karena Roh Kudus itu kan pribadi. Ya, itu istilahnya ya apa itu? Ya, pribadi yang diutus untuk menyertai kita dan menjamin hidup kita, ya, dan kita tidak akan sampai hancur, binasa, berantakan semuanya, tidak. Tuhan pelihara kita dengan begitu sempurna sampai detik kematian kita pun Tuhan pelihara kita dengan sempurna. Entah matinya dirampok, entah matinya karena sakit penyakit, entah matinya karena dibunuh, ditembak mati, atau kecelakaan, atau apapun lah. Tadi seperti yang saya sebut juga, kena penyakit, ya, musibah, gempa bumi, ya, dan sebagainya. Semuanya tetap Roh Kudus
menyertai setiap orang percaya apapun keadaannya. Saya tegaskan, Roh Kudus selalu menyertai orang percaya apapun keadaannya. Bahkan saya pernah kasih kata-kata ekstrim pada saat seseorang jatuh dalam dosa. Anak Tuhan loh ya. Pada saat anak Tuhan jatuh dalam dosa, Tuhan tetap menyertai. Tuhan menyertai anak Tuhan jatuh dalam dosa bukan berarti Tuhan itu merestui dosanya, jelas tidak. Tapi menyertai dalam arti tetap melindungi ya dari kebinasaan kekal. Anak Tuhan bisa diizinkan tanda petik ya dalam kedaulatannya. Anak Tuhan bisa mengalami kejatuhan dalam dosa dalam kedaulatan Allah. Tapi itu pun tetap dalam penyertaan Tuhan yang memelihara dan melindungi dia dan menjamin dia dalam keadaan seperti itu dia tidak sampai binasa, hancur binasa. Tidak. Itu tidak berarti lalu membuat saudara dan saya merasa aman waktu berbuat dosa. No. Jangan GR dan jangan salah ngerti dengan jaminan Tuhan. Jaminan Tuhan memelihara saudara dan saya pada saat saudara jatuh dalam dosa adalah tunggu hajarannya bagi Anda. Tunggu hajarannya, tunggu didikannya. Ya. Seorang anak tidak ada yang tidak dihajar oleh orang tuanya. Anak yang benar-benar anak akan dididik, akan dihajar, kalau perlu dipukul untuk kembali kepada jalan yang benar. Itulah penyertaan Allah. Ya, jadi penyertaan Allah bukan hore aku senang disertai, aku dikasih es krim sama Tuhan, aku dihibur sama Tuhan, aku boleh berhura-hura, aku boleh ya menikmati dosa-dosaku, kedaginganku, karena Tuhan selalu menyertai aku. Dalam keberdosaan pun Tuhan menyertai aku. Jadi aku aman-aman aja dalam berbuat dosa, karena aku tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Ya, itu omongan ngawur dan ngaco. Ya, saya terang-terangan menegaskan ini. Reform seringkali difitnah dengan mengatakan enak ya jadi orang reform itu, berbuat dosa pun tidak salah kok. Tuhan juga tetap menyertai dan mengasihi kita kok waktu kita berbuat dosa. Tuhan juga tidak meninggalkan kita kok waktu kita berbuat dosa. Enak ya jadi orang reform itu. Dosa pun tetap selamat. Itu omongan ngaco, omongan fitnah, omongan ngawur, dan saya tegaskan mulut-mulut yang mengeluarkan fitnah seperti itu supaya berhenti dan bertobat. Karena Anda tidak mengerti reform. Ya, reform tidak mengajarkan tidak apa-apa berbuat dosa lah, toh Tuhan menyertai. No. Saya tadi tegaskan, waktu seseorang berbuat dosa, anak Tuhan berbuat dosa, Tuhan tetap menyertai. Menyertai dalam arti apa? Dalam arti dia tidak sampai terlanjur kebablasan berbuat dosa sampai binasa. Tuhan akan tetap memagari dia dalam perbuatan dosanya agar tidak jatuh tergeletak. Dia boleh jatuh, tapi Tuhan tetap menopang tangannya. Itu kata Alkitab. Ya, orang benar bisa jatuh, ya, tapi tidak jatuh tergeletak. Waktu dia jatuh, Tuhan menopang tangannya untuk dia bangkit kembali, bukan untuk merestui dia jatuh dalam dosa. Ngawur itu. Kesimpulan itu ngaco. Ya.
Nah, jadi saya harap saudara-saudara paham kebenaran ini. Oke. Bagi orang yang mengatakan itu, reform itu enak itu Pak, itu jawaban yang terbaik adalah Rasul Paulus saja yang mengeluarkan predestinasi itu sama Tuhan dikasih jarum 3 biji seumur hidup. Yes. Jadi maksudnya enak saja, berbuat apa aja enggak apa-apa. Siapa bilang sampai nangis-nangis kok Paulus minta dilepaskan dari jarum-jarum yang banyaknya 3 biji itu, 3 biji angkat sempurna untuk penyiksaan seorang Paulus. Ya, benar. Jadi jangan pikir kalau reform itu mengajarkan sekali selamat tetap selamat dan mengajarkan Tuhan menyertai kita walaupun kita berbuat dosa dan sebagainya, lalu kita hidup senang-senang dan enak-enak. Tidak. Tuhan itu menghajar orang yang dikasihinya. Ya, perhatikan. Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Tuhan mendidik. Jadi bukan Tuhan menyertai, itu bukan Tuhan merestui dosa-dosanya. Enggak. Makanya tadi saya bilang tunggu tanggal mainnya, Tuhan akan mendidik dan menghajar anak-anaknya. Itulah penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan bukan nggak apa-apa, dosalah terus, enak-enaklah dengan kedaginganmu, nyaman-nyamanlah dalam dosamu. Enggak, tapi tunggu waktunya, kamu akan dihajar oleh Tuhan yang mengasihi kamu. Ya. Pandi. Baik, silakan Pak Elia. Karena Pak Aryo sudah menjeda materi Anda, saya ikut menjeda. Boleh. Memang saya forum kita ini forum jeda menjeda. Interupsi menginterupsi. Saya ada 3 poin, Pak. 1 ya, Pak ya. Kalau Tuhan memang berniat menghajar kita, it's okay kalau dia memang tanda kutip perlu dihajar, Pak. Tapi kalau penghajaran seperti penginjil perempuan yang diperkosa dan dibunuh, Pak, waduh, hajaran apa itu, Pak? Di manakah pemeliharaan Roh Kudus? Itu 1, Pak. Silakan dulu menanggapi. Iya, saya dulu udah pernah menjelaskan itu. Jadi saya mau tegaskan kembali. Apapun hajarannya, memang belum tentu kita mengerti dan memahami. Dan bisa langsung dapat jawabannya. Itu pertama. Kedua, tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan itu selalu memberi yang terbaik. Meskipun kita nggak ngerti. Itu yang kedua. Jadi kita harus percaya Tuhan pasti punya maksud yang baik. Meskipun kita nggak paham. Yang ketiga, setiap orang pasti ada berhala-berhala. Kita nggak tahu berhala dia itu apa. Termasuk kita kan. Kita juga punya berhala. Dan Tuhan itu caranya mendidik saudara dan saya belajar melepas berhala-berhala kita. Mungkin berhalanya adalah bangga dengan kecantikannya mungkin. Atau keakuannya yang masih tinggi mungkin. Atau membanggakan hidupnya secara lahiriah atau jasmaniah. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Saya pernah merenungkan apa pelajaran dari orang-orang yang pernah, anak-anak Tuhan yang pernah diperkosa.
Ya memang kalau ngomong itu gampang, selalu orang bilang ngomong itu gampang. Coba kamu mengalami anakmu sendiri kalau diperkosa bagaimana? Ya pasti sedih memang, pasti bisa kecewa atau bisa marah, bisa dendam, bisa sakit hati dan sebagainya. Tapi begini, saya akan mengajak kita melihat pada perspektif yang benar. Perspektif yang benar itu adalah di dunia ini memang tidak ada yang menjadi andalan kita. Ya, sekali lagi, di dunia ini memang tidak ada yang menjadi andalan kita, termasuk diri kita sendiri itu bukan andalan kita. Termasuk kekayaan kita, kedudukan kita, keadaan fisik kita, tubuh kita pun bukan andalan kita. Karena tubuh kita ini juga akan mati, akan lenyap. Lalu apa sih kebanggaan misalnya keperawanan? Ya maaf, saya bukan mau menghina atau merendahkan nilai keperawanan. Sebangga-bangganya orang dengan keperawanan. Itu kalau mati juga harga keperawanan itu apa sih gitu. Kalau tubuh kita ditembak, mati ditembak, apa sih kebanggaan kita terhadap keperawanan dan sebagainya. Ini hanya saya mau kasih contoh, bukan saya mau menghina keperawanan, tidak, jangan salah ngerti. Tapi saya mau kasih contoh di dunia ini tidak ada yang bisa kita andalkan. Termasuk diri kita sendiri, termasuk tubuh kita, termasuk keakuan kita, kebanggaan kita, termasuk istri atau suami kita, termasuk anak-anak kita. Apa yang menjadi andalan? Tidak ada andalan. Andalan kita cuma satu, hanya Tuhan saja. Hanya Tuhan saja. Itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau adalah kamu jangan memberhalakan sesuatu di samping Tuhan. Sekali lagi, kamu jangan memberhalakan sesuatu di samping Tuhan. Tuhan tidak mau itu. Tuhan mau kita hanya satu-satunya kepada Tuhan. Itu. Jadi caranya Tuhan mengetes, ya. Ini saya banyak belajar dari pendidikan Tuhan bagi saya juga. Caranya Tuhan mengetes bahwa Tuhan satu-satunya andalan. Caranya ngetes bagaimana? Yang kita banggakan diambil sama Tuhan. Contohnya Abraham ya Pak. Ya. Contohnya Abraham, anaknya Ya. Ishak diminta. Oke, itu contoh yang bagus. Abraham, anaknya diminta. Kalau andalanmu adalah keperawananmu, mungkin Tuhan mau ambil itu. Supaya kamu tidak ada yang kamu berhalakan dalam hidupmu. Hanya kecuali Tuhan saja. Kalau andalanmu hartamu, Tuhan akan ambil hartamu. Andalanmu adalah kedudukanmu, Tuhan akan ambil kedudukanmu. Itu caranya ngetes, Tuhan caranya ngetes bahwa Tuhan memang nomor one dalam hidup saya. Sampai tubuh kita digerogoti kanker, Tuhan tetap nomor one dalam hidup saya. Itu cara Tuhan mendidik dan menguji hidup kita. Sampai
detik nafas kita terakhir, Tuhan nomor one dalam hidup kita. Nah, itulah yang kita bisa belajar dari musibah-musibah yang terjadi, sampai ada kecelakaan, sampai ada dibunuh, sampai ada orang mati, kena sakit penyakit, atau musibah apapun. Andalan kita cuma satu, yaitu Tuhan saja. Oke? Itu jawaban saya. Pak Andi mau tanya. Baik. Berarti kalau kita mengalami sesuatu itu kita harus peka ya tuh, Pak Andi. Berarti Tuhan mau bicara sesuatu kepada kita. Misalnya anak kita kecelakaan dan mati. Berarti itu ada sesuatu ya dalam diri kita yang harus dikoreksi. Itu ya Pak Andi. Bukan sekedar dikoreksi, tapi untuk naik kelas. Untuk kita belajar hanya mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Dan belajar melepaskan berhala-berhala kita. Dan itu tidak pernah selesai. Jangan kita merasa, oh aku sudah tidak punya berhala lagi. Omong kosong kalau orang sudah tidak punya berhala. Saudara dan saya masih punya berhala, dan Tuhan belum selesai mendidik saudara dan saya. Nanti sampai detik terakhir baru benar-benar lepas. Ya, betul. Seperti Abraham juga dilatih Tuhan. Tapi pelatihan Tuhan itu bukan hanya sampai di Ishak saja selesai. Ya, Tuhan terus mendidik Abraham sampai detik terakhir dalam hidupnya. Ya itu. Jadi tidak selalu salahku apa ya? Salahku apa ya? Tidak usah terlalu apa ya? Istilahnya apa itu? Paranoid atau apa begitu ya? Troubleshooting. Ya. Jadi kalau salah pasti ada salahnya. Mana ada orang tidak ada salahnya? Iya toh. Jangan merasa kita tidak ada salahnya di hadapan Tuhan. Salah kita 1001 macam kesalahan. Kalau Tuhan kita itu perfeksionis, dikasih list itu kesalahan-kesalahan kita. Tiap hari kita berbuat kesalahan. Karena Tuhan kita perfect, sempurna. Dan kalau dia ngukur dengan kesempurnaannya, kapan kita bisa lolos dari tuntutan kesempurnaannya? Enggak bisa. Hancur kita kalau Tuhan menuntut kesempurnaan itu. Makanya penuh dengan belas kasihan. Tuhan itu penuh dengan belas kasihan. Dan Tuhan sekarang bukan mau menuntut kita sempurna, tapi Tuhan mendidik kita dan menghajar kita untuk kita bertumbuh makin dewasa. Yaitu yang Tuhan mau. Ya. Oke. Terus kan Pak Elia tadi katanya ada berapa pertanyaan. Saya menunggu kalimat Pak Andi yang terakhir ini ternyata keluar juga, Pak. Jadi apa ini? Penantian Anda terjawab. Ya, kita sparring partner, Pak. Pak Jeb saya hook Anda, Pak. Menarik, Pak. Tadi Pak juga sudah mengutarakan ternyata penginjil yang sedang habis melayani di gereja diperkosa dan dibunuh. Waduh, Pak. Itu tragis sekali dan ternyata mungkin ya ada sesuatu yang Pak tadi sampaikan, dia terlalu mengandalkan kecantikan, kepiawian dan sebagainya dan seterusnya. Tapi kok sampai segitunya langsung dicabut nyawa, Pak? Kapan dia punya kesempatan untuk mengetahui keilahiannya sudah salah dan dia bisa memperbaiki diri? Mungkin itu dulu yang masih pertama, Pak. Nanti ada kedua dan ketiga. Thank you. Bagi saya itu sudah puncak. Kalau orang sudah waktunya mati, ya itulah jatah atau itulah porsi yang Tuhan berikan kepada dia.
untuk dia belajar sampai ke puncaknya. Tiap orang porsinya beda-beda. Porsi dia, porsi orang lain, ya, porsi saya, porsi Anda, semuanya beda. Dan jangan bilang saya yang paling berat. Tidak ada yang paling berat. Yang paling berat itu Tuhan Yesus. Waktu disalib itu paling berat. Makanya tidak ada lagi pengorbanan yang lebih besar dari pengorbanan Kristus. Orang yang mati dibakar hidup-hidup itu bagaimana? Yang jadi martir-martir itu. Kita tidak pernah membayangkan mereka, detik-detik mereka mengalami api mulai membakar tubuhnya. Itu kan tidak langsung besar apinya. Pelan-pelan mulai panas-panas dan makin panas dan tubuh kesakitan luar biasa. Kita kena api sedikit aja udah rasanya aduh kaget itu, ini pegang panci yang panas saja udah rasanya kaget itu. Kita nggak bayangkan orang dibakar hidup-hidup itu gimana rasanya. Ya itu semua ada bagiannya dan memang mengerikan ya. Secara manusia itu mengerikan. Tapi saya melihat didikan Tuhan bagi setiap orang itu ya sesuai dengan porsinya. Saya bayangkan orang yang dibakar hidup-hidup itu pertama-tama mungkin mengalami kesakitan. Tapi pada detik-detik dia mau menghadap kepada Tuhan itu mengalami kebahagiaan luar biasa. Saya percaya itu. Ada penginjil atau pendeta, saya lupa siapa itu. Ya, saya tidak mau menduga-duga namanya karena saya lupa. Tapi ini pendeta besar. Lalu dia detik-detik mau menghadapi kematian, sudah hampir mati, hidup lagi. Hampir mati, hidup lagi. Sampai berapa kali, lalu mati sungguhan. Nah, waktu dia mau mati, hidup lagi, lalu dia bilang, aduh, betapa bahagianya detik-detik menghadapi kematian. Aku sungguh merasakan keindahan yang luar biasa. Itu yang dia sharingkan waktu dia hampir mati, lalu hidup lagi, hampir mati, hidup lagi. Itu yang dia sharingkan. Betapa indahnya menghadapi detik-detik kematian. Nah, jadi bagi orang percaya ya, kalau dia mungkin boleh sharing detik-detik menghadapi kematian, mungkin awal-awalnya menakutkan, tapi lama-lama ada kebahagiaan luar biasa. Saya percaya itu, bahwa itu bukan dongeng, itu bukan khayalan, tapi itu adalah janji Tuhan. Orang yang mau mati akan dijemput oleh malaikat-malaikat dan Tuhan Yesus juga akan menyambut dia dalam kebahagiaan yang luar biasa. Oke? Itu. Mendramatisir sedikit, Pak. Waktu dia hidup lagi, dia kembali ke dunia. Betapa menyedihkannya kembali ke dunia. Intermezzo aja. Tapi itu misinya dia mau menyampaikan, betapa indahnya sudah bertemu Tuhan, tapi disuruh kembali untuk mengatakan betapa indahnya sehingga dia bangkit lagi, kemudian mati lagi dan seterusnya. Yang nomor 2, Pak, saya dari kapan sudah punya satu paradigma. Kalau itu sesuatu hajaran Tuhan atas anaknya yang sedang melakukan, yang sedang berkanjang dalam dosa, Pak. Saya langsung berpikir gini tentang konsep Roh Kudus yang kita tahu ya, Roh Kudus itu tidak keluar masuk dalam diri seseorang. Dia akan selalu ada di dalam anak-anak Tuhan yang sudah diutus oleh Allah Bapa dan Allah Putra
untuk menjadi penolong si domba ini yang sedang berproses. Nah, masalahnya Pak, kalau lagi sedang berproses, kita lagi katakanlah lagi berzinah kepada orang lain, dia tuh gimana Pak di dalam badan kita itu yang saya empati. Kalau saya Roh Kudus kan, aduh jijik, aduh najis, dan sebagainya. Bagaimana Pak mau menjelaskan hal ini Pak? Kalau dia sudah akhirnya dihajar oleh Tuhan untuk sadar, it's okay. Itu karya Roh Kudus sedang bekerja di dalam diri anak itu. Tapi kalau sedang dalam berkenyang dalam dosa, bagaimanakah perasaan Roh Kudus di dalam diri kita Pak? Itu yang kedua, thank you Pak. Oke, bagus pertanyaannya. Saya mau membahas tentang orang itu dulu. Orang itu yang sedang jatuh dalam dosa. Saya percaya bahwa, bukan saya percaya, ya Alkitab memang mengatakan suatu realita bahwa manusia rohani itu juga masih punya kedagingan. Saudara dan saya meskipun sudah mengaku percaya pada Kristus, kita masih punya kedagingan. Dan kedagingan itu bentuknya macam-macam. Kedagingan kita bisa kesombongan kita, bisa kemunafikan kita, bisa harga diri kita, keakuan kita, nama baik kita, prestasi kita, ya itu yang kita sombongkan dalam hidup kita. Bisa hawa nafsu seksual, bisa gila kedudukan, gila harta, dan segala macam. Kegilaan itu masih bisa nempel dalam hidup saudara dan saya. Dan itu tertulis di Alkitab, bahwa ada manusia lama, ada manusia baru, yang selalu bertolak belakang. Dan karena itu Rasul Paulus juga pernah menasihati jangan mendukakan Roh Kudus. Artinya ya jangan terus-menerus kamu berkanjang dalam dosa, dalam kenikmatan berkanjang dalam dosa. Kamu harus sadar dan insyaf dan mau bertobat. Nah, kembali kepada pembahasan saya yang lalu tentang dosa-dosa spektakuler. Ya, mungkin ada yang mengikuti waktu itu. Ya. Nah, saya tegaskan kan, bagaimana orang-orang pilihan Tuhan bisa jatuh dalam dosa. Termasuk Daud, termasuk Salomo, termasuk Abraham. Siapapun yang Tuhan pilih itu pernah jatuh dalam dosa. Nah, kenapa kok bisa terjadinya kejatuhan dalam dosa? Yaitu karena sebagian anugerah Tuhan ditarik dari dia sehingga sedikit mengalami out of control. Sedikit saya katakan, karena Tuhan tetap mengontrol sebenarnya. Tuhan tetap berdaulat dan mengendalikan orang-orang yang adalah anak Tuhan. Tuhan tetap berkuasa atas hidupnya dan mengendalikan seluruh hidupnya. Dan Tuhan punya maksud kenapa Tuhan menarik sebagian anugerahnya sehingga dia jatuh tapi nggak sampai tergeletak. Kejatuhan, dalam kejatuhan itu pun anak Tuhan banyak belajar. Belajar menyadari kebobrokan dirinya di hadapan Tuhan, menyadari ketidakmampuan dia dalam mengandalkan dirinya sendiri.
Ya, menyadari betapa rapuhnya manusia di hadapan Tuhan, betapa tidak layaknya kita. Itu yang Tuhan mau kita belajar. Sehingga kita juga tidak terus-menerus berkanjang dalam dosa seperti itu, karena Roh Kudus juga pasti kasih remnya, dan bahkan suatu saat Tuhan juga menegur dan mengingatkan dengan keras kalau dia anak Tuhan. Dan contoh paling bagus adalah Daud. Dan waktu Daud sudah bertobat, hajaran Tuhan itu masih terus berlangsung dalam hidupnya dia. Untuk dia betul-betul belajar rendah hati, dibentuk oleh Tuhan. Kalau kita lihat Daud yang pada waktu keluarganya hancur lebur berantakan, ya, anak-anaknya meniduri istrinya, ya, kemudian dia mau direbut kedudukannya oleh Absalom. Dan waktu dia turun dari tahta, ada yang menghina dia di muka umum, ya, melecehkan Raja Daud di muka umum. Sehingga waktu itu kalau tidak salah si Yoab itu mau membela Daud, gua habisin aja orang yang menghina kamu. Daud bilang, jangan, biarin saja dia menghina aku. Karena mungkin Tuhan memang mau pakai dia untuk mengingatkan saya. Wah, itu ya, saya salut itu. Kata-kata Daud itu. Dia bisa aja mau hancurin orang yang menghina dia kan. Dia masih raja kok. Meskipun dia sudah mau turun tahta. Tapi panglimanya kan membela dia. Kalau Daud bilang, hancurin dia. Ya langsung sudah habis. Tapi Daud bilang jangan. Tuhan mau pakai dia untuk mengingatkan saya. Betapa saya ini sudah orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Ya itulah yang Tuhan mau. Dalam seseorang berkanjang dalam dosa. Tapi tetap Tuhan yang mengontrol dan mengendalikan dan yang menghajar anak-anaknya. Melalui kejatuhan pun manusia sadar dirinya sendiri tidak bisa diandalkan. Ya, itu. Oke. Pak Andi belum menjawab pertanyaan saya, Pak. Kalau di dalam perjanjian lama, pada saat seorang malaikat datang menghadap seseorang, dia bilang, buka kasutmu, karena tanah di sini suci, seperti pohon yang nyala gitu dan sebagainya. Jadi pesa posisi ini yang saya mau terapkan kepada Roh Kudus yang ada dalam diri manusia yang sedang berkanjang dalam dosa. Bagaimana kesucian Roh Kudus bisa bersentuhan dengan kenajisan dosa? Mengingatkan saja pertanyaan saya. Thank you. Itu tadi kan saya sudah ngomong sebetulnya. Bahwa dosa pun dipakai Tuhan. Untuk menjadi alat mendidik anak-anaknya. Jadi bukan lalu, Roh Kudus itu jijik sama dosa, lalu Roh Kudusnya mencelat keluar gitu, lalu nggak mau lagi tinggal di hidupnya orang anak-anak Tuhan. Enggak. Kita jangan menggambarkan Roh Kudus seperti kalau ada dosa gitu, Roh Kudusnya takut. Wah, jijik. Lalu Roh Kudusnya mencelat keluar gitu. Karena kejijikan akan dosa. Ya, itu kan logika kita yang enggak benar. Kalau seperti itu ya, Roh Kudus seperti itu, ya Roh Kudus sudah meninggalkan dunia ini. Buat apa di dunia yang penuh dosa ini, jijik semua kan?
Sudah, Roh Kudus lebih senang di surga aja daripada di dunia yang penuh dengan kejijikan. Nah, itu menurut saya nggak benar itu. Logikanya salah. Kalau Roh Kudus model jijik-jijik kayak gitu, ya semua anak-anak Tuhan ditinggalkan sudah. Goodbye. Silakan kamu berkanjang dalam dosa terus saja. Jadi Roh Kudus adalah pribadi yang terus mendampingi anak-anak Tuhan. Bahkan tadi saya bilang kan menyertai dalam keberdosaan. Menyertai dalam keberdosaan untuk mendidik dan mengajar. Ya. Terima kasih Pandi, pemahaman yang saya tunggu keluar dari mulut bibir Pak Pandi sendiri. Karena saya berpikir pada saat dia sedang tanda kutip seperti Tuhan Yesus kenosis gitu ya. Jadi itu adalah merupakan wujud cinta kasih pemeliharaan Allah Tritunggal, khususnya kepada pribadi ketiga Roh Kudus yang sedang menyertai kita selama-lamanya di dunia ini. Yes. Yang ketiga, Pak, ini cukup berat, Pak. Kita tahu Allah Tritunggal dengan ordonya. Saya kembali kepada masing-masing pribadi, Pak. Kalau Bapa, jelas Pak, pribadinya adalah Bapa. Kalau Yesus, jelas Pak, pribadinya adalah anak. Kalau Roh Kudus, Pak, kenapa dia pribadi ini nggak punya satu image gitu, Pak? Secara kemanusiaannya, tentunya kita bicara tentang kemanusiaan. Dari sisi pemahaman manusia, kenapa tidak ada sesuatu yang real? Kenapa itu disebut Roh Kudus? Apakah Allah Bapa itu bukan Roh Kudus, bukan Roh yang kudus? Oh, itu Roh yang Maha Kudus kan gitu. Apakah Yesus bukan Roh yang Maha Kudus? Oh, itu tentu Roh yang Maha Kudus. Dan Roh Kudus sendiri adalah Roh yang Maha Kudus. Kenapa dia nggak punya identitas jelas gitu? Thank you, Pak. Ya, ikut aja doktrin Roh Kudus. Distris. Ya, saya dalam doktrin Roh Kudus itu saya jelaskan benar-benar bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang tidak meragukan. Dan ciri-ciri pribadinya ada, bukan tidak ada. Allah Bapa juga punya ciri pribadi, Allah Anak punya ciri pribadi, Roh Kudus juga punya ciri pribadi. Hanya memang kalau nggak belajar doktrin Roh Kudus ya sepertinya kok Roh Kudus itu lain sendiri. Nah, itu memang seringkali kesesatan banyak orang itu karena memperlakukan Roh Kudus bukan sebagai pribadi. Akhirnya jadi ngaco. Ya, Roh Kudus sepertinya jadi kayak obat kuat gitu yang bisa diminum gitu atau dihirup, ya seperti oksigen yang dihirup sehingga kita menjadi orang sakti karena menghirup Roh Kudus, atau Roh Kudus yang bisa dilempar-lempar, ya seperti istilahnya orang karismatik itu impartasi Roh Kudus. Nah, itu ngaco semua. Roh Kudus dianggap seperti barang yang dilempar-lempar atau dibagi-bagikan. Emangnya barang kado itu Roh Kudus itu yang dibagi-bagikan gitu. Nah, itu ngaco semua. Itu konsep yang tidak benar tentang Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi. Makanya Roh Kudus kalau diomongkan keluar masuk itu sepertinya kan kayak kita menghirup udara dimasukkan dalam paru-paru kita, lalu kita hembuskan lagi, keluar lagi. Nah, itu sepertinya Roh Kudus keluar masuk itu digambarkan seperti nafas gitu. Nah, itu juga misunderstanding tentang makna Roh Kudus yang sebenarnya sebagai pribadi. Ya, makanya ada bukunya itu. Saya pernah baca bukunya Kathleen Kuhlman itu tentang bagaimana dipenuhi Roh Kudus. Katanya mulutnya buka lebar-lebar, hisap Roh Kudus itu dalam-dalam ke tubuhmu, nanti kamu akan mengalami kepenuhan Roh Kudus. Itu benar-benar ngawur total deh.
Masa Roh Kudus dihisap gitu. Nanti yang masuk bukan Roh Kudus, laler nanti yang masuk dalam mulut kita. Oke, demikian Pak Elia. Jadi sudah cukup panjang lebar. Andi, bukankah penghibur punya pribadi sebagai Roh Kudus punya pribadi sebagai penghibur, roh kebenaran, dan juga yang menginsafkan kita gitu. Iya, ya bagus. Itu salah satu peran Roh Kudus. Dia adalah penghibur, dia adalah penolong, dia adalah pengajar. Nah, itu pribadi memang. Ya betul Bu Willy. Bu Willy sudah kasih bocoran doktrin Roh Kudus. Immanuel itu cocok buat Roh Kudus pada apa? Cocok buat semuanya, Pak. Immanuel, Allah beserta kita. Ya rasanya kok Immanuel nggak cocok tenan Roh Kudus, tapi nggak pernah dipakai untuk itu. Padahal dia yang menyertai. Iya. Sebetulnya loh, perannya lebih banyak rasanya kesan Immanuelnya itu. Ya, kita enggak boleh bagi-bagi gitu, Pak. Kita lebih baik menyatukan. Jadi memang Allah kita adalah Allah yang beserta kita. Dan memang dalam konkretnya Allah mewujudkan penyertaannya dengan mengutus Roh Kudus. Nah, itu. Jadi penyertaan Roh Kudus bagi kita adalah mewakili penyertaan Allah Tritunggal. Oke, good. Semuanya boleh saling melengkapi. Puji Tuhan, kita sudah sampai pada akhir acara. Mohon maaf bagi yang lain tidak ada kesempatan bertanya. Tapi biarlah diskusi ini boleh melengkapi kita, memberi kita pengertian-pengertian yang kembali kepada Alkitab. Puji Tuhan. Mari kita tutup dalam doa. Kita bersyukur pada Tuhan untuk anugerahnya. Ya, saya minta Bu Kwili ya, tutup dalam doa. Silakan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kuasanya Tuhan bahwa jikalau bukan Tuhan yang beranugerah di dalam hidup kita untuk membawa kita kembali kepada kebenaran-Mu, maka kita adalah orang-orang yang sangat menyedihkan dan tidak punya pengharapan. Tapi kita bersyukur Tuhan karena kasih karunia-Mu lah, seperti yang kami belajar bahwa bukan karena pada waktu kita diselamatkan, bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, tetapi itu karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam diri kita. Oleh sebab itu, biarlah kiranya Tuhan juga menolong kita hari lepas hari, kita belajar lebih merendahkan hati kita untuk mau sadar Tuhan bahwa hidup kita ini hanya sementara, dan apa yang kita lakukan dan kita juga harapkan hanya Dialah yang mampu menolong kita, sehingga fokus kita bukan selalu kepada hal-hal yang sementara saja, tetapi kita menyadari betapa masih banyak hal ya Tuhan yang harus kita belajar untuk mengenal Engkau, untuk lebih mengasihi dan memuliakan Engkau di dalam hidup kita, karena itulah tujuan hidup manusia. Kami bersyukur melalui juga hamba-Mu Pendeta Andi Halim, Engkau juga memakai dia untuk menolong kita di dalam pemahaman kita. Biarlah ini juga bisa kita menjadi berkat bagi orang lain, baik itu di dalam keluarga kita, maupun di dalam orang-orang di sekitar kita, dan juga masyarakat umum. Kiranya Tuhan memberkati dan memimpin kita. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.